dibuka dari anak-anak yang sedang duduk melingkar di lantai saung bambu. Cahaya sore masuk lewat celah kayu. Seorang local hero sedang memaparkan dongeng. Terus Ya, ini di tengah dongeng itu ada seorang anak juga yang memotong cerita. Xiaomi 15 teh. Local hero yang melanjutkan cerita, lalu nanti Bukan, ada bukan. seorang anak lagi yang memotong ceritanya. Bukan. Di sini ada dialog, dialognya itu Itu 15 teh. dulu desa kita ditutupi kegelapan. Dipotong oleh seorang anak kecil Xiaomi. tadi. Mati lampu maksudnya Pak. 15 teh. Kamu tahu? Di sini Aku dialog hero ngikutin selanjutnya. HP. Banyak masalah yang datang barengan waktu itu. Pada suatu hari sebelum saya datang di desa ini nah ini dipotong lagi sama anak kecilnya. Iya berarti mati lampu kan Pak, benar. Terus baru local hero ini sedikit terpancing emosinya. Terpancing dalam artian sedikit bercanda gitu ya. Bentar toh, biar Bapak cerita dulu. Ada suatu hari, di sini nanti baru masuk ke sequence selanjutnya. Ini untuk opening sequence satunya. Mungkin boleh dibahas per sequence dulu dari pas ini. Kenapa harus gini? Gak ada. Gimana dari Mas Nando, Mas Edi, dan Mas Dimas? Gak ada. Langsung komen Mas. Iya sih, aku setuju sama kok listrik sih. Korelasinya apa? Coba tanya Mas. Ya masalah tidak setuju kan? Kamu juga nggak setuju? Ya aku mah belum Jumat banyak yang masalah. Mas siapa? Adit. Ya Mas, gimana Mas? Mending di ini aja sih Mas, dari per sequence ya. Sequence. Nyambung apa tidaknya dengan pendahuluan seperti mati lampu dan segala macam. Nanti kami bisa simpulkan gitu sih Mas. Oke. Monggo dilanjut dulu. Oke Mas Edi. Oke, kita berlanjut masuk ke sequence 2. Ini mulai masuk ke problem atau masalah yang dihadapi di desa ini di dahulunya. Di sequence 2 scene 1 dibuka dari lahan buah naga yang lebat tapi buahnya menumpuk tak terjual. Di sini kita juga memperlihatkan petani yang menatap lesu. Di sudut lain tampak juga buah naga dan sayur yang mulai membusuk. Lalu masuk ke scene 2 peternakan. Beberapa ternak terlihat kurus. Tempat mencari pakan juga terlihat gersang. Terus ada beberapa warga yang membawa karung pupuk yang kosong. Wajah mereka tampak kebingungan. Di sini ada VO lokal hero-nya. Ini tuh sambungan yang dongeng tadi Mas. Cuma yang tadi ini sambungannya. Anak kecil tadi yang hasil panen buah naga. Gitu. Hasil panen buah naga kita jadi susah dijual. Lahan banyak yang terbengkalai, ternak kelaparan. Pupuk makin sulit dicari. Waktu itu hidup di desa kita benar-benar berat. Itu. Terus masuk ke scene 3. Ini di scene 3 di balai desa kita lihat beberapa warga yang mencoba berbagai cara. Terus ada seorang bapak juga yang mencampur kulit buah naga untuk dijadikan pupuk, tetapi hasilnya malah busuk. Jadi warga lain malah nutup hidungnya. Terus di sini ada yang pingsan juga warganya gitu. Jadi ini dibikin situasinya tuh komedi gitu Mas, gara-gara kayak nyampur pupuknya ini nggak berhasil, terus ada impactnya, nanti ada warga yang kayak pingsan gitu di backgroundnya. Jadi kayak iki apa pingsannya pingsan karena ini lanjut ke scene 4. Ini peternakan. Cara yang sama masih dilakukan. Tampak ada seekor sapi yang lagi menatap pakan buah naga, lalu malah berlari pergi. Seorang peternak tampak makin kepusingan menggaruk kepala. Terus di scene 5-nya, begitu di perkebunan, kelompok bapak-bapak menanam di lahan kering tapi bibitnya mati layu. Ini VO-nya. Warga pun udah coba segala cara, bikin pupuk sendiri, ngasih makan dari sisa panen, sampai nanam lagi di lahan yang kering. Tapi ya kalian pasti tahu. Nah di sini nanti ada VO anak-anak juga yang masuk, kayak pasti gagal dong gitu VO-nya tuh. Gitu Mas untuk sequence 2-nya. Tuh, wah, namanya belum diubah. Udah ya. Ada yang mau dibahas dulu Mas dari sampai sequence 2 tadi atau mau dilanjut dulu? Ayo Mas, sikat Mas. Gak apa-apa Mas, lanjut dulu. Cuman ini kok ada juga warawar.
Enggak, Sequence kayak mesin mas. enggak apa-apa. Lanjut aja Mas Adit. Sorry mas. Aman. Aman Mas Adit, lanjut aja. Enggak apa-apa. Enggak usah dirubah Mas. Ini kita masuk ke sequence 3 mas. Ini masuk ke scene satunya. Kita lihat debu yang ada di jalanan berhamburan. Dari kejauhan mobil PLN datang perlahan. Di sini beberapa anak kecil berlari mengikuti dari kejauhan. Nah terus ada petugas PLN turun dengan pakaian lengkapnya. Langkahnya mantap, soalnya muncul sebagai pahlawan dalam cerita dongeng. Ini VO-nya, masih Loka Hero tadi VO-nya. Hingga tiba pada hari itu, para petugas PLN datang. Seperti para pahlawan yang membawa cahaya. Nah terus kita balik lagi ke scene dongeng tadi, di scene 2 ini. Kita balik lagi ke Saung Bambu, seorang anak memotong dongengnya. Tampak ekspresinya sangat antusias. Loka Hero tersenyum melanjutkan kisahnya. Ada dialog anak kecil di sini. Pahlawan kayak Superman pak. Terus Loka Hero jawab dengan bangga kayak lebih dari itu gitu. Di sini tuh mas. Nah ini untuk yang kemunculan petugas PLN ya mas. Yang sequence 3 ini. Oke, terus kita lanjut ke sequence 4. Kok mobil? Ini kita mulai masuk ke program-programnya mas. Ini di perkebunan buah naga kita bisa lihat suasana yang mulai berubah. Di sana ada petugas PLN yang mulai mengarahkan masyarakat bagaimana cara mengolah faba, mengolah limbah buah naga dan sayur menjadi pupuk booster, biohasil dan pupuk Kayak silika. Superman itu yang kayak kemarin mas. Terlihat salah satu warga yang sempat bingung bertanya gimana caranya. Petugas PLN menjelaskan sembari tersenyum. Kan tugas bersama. Ini VO-nya di sini narasinya dari kebun yang dulu diam sekarang mulai tumbuh kehidupan. Tugas PLN ngajarin kita cara baru mengolah limbah jadi pupuk yang bisa nyuburi tanah lagi. Keren kan? Terus nanti masuk suara anak kecil juga, suara VO anak-anak kecil yang ada di sana. Hah, emang bisa pak? Gimana caranya? Lalu masuk lagi ke VO Loka Hero-nya. Semuanya bisa kalau kita mau usaha bareng-bareng. Semua orang bahu-membahu nyiptain sesuatu yang pastinya bermanfaat untuk semua. Terlihat juga di sini seorang petani yang mencoba pupuk itu di lahannya, ia tersenyum sumringah. Lalu masuk ke scene 2 di perkarangan pangan bergizi. Kita bisa melihat ibu-ibu asik sedang membuat produk olahan dari buah naga. Tampak mereka juga dibantu oleh para petugas PLN. Di sini VO-nya, ibu-ibu juga nggak mau kalah. Mereka belajar bikin olahan buah naga dan hasil kebun lain. Semuanya dibimbing langsung oleh petugas PLN dari dapur sederhana, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Nah ini tuh nanti kayak cuplikan program yang kayak di scene 1, scene 2 tuh musiknya kita bikin fun gitu mas. Terus nanti ibu-ibunya ini kayak bikin olahan itu sambil kayak sedikit ada joget-joget ya gitu juga tuh mas. Di yang scene 1, scene 2 jadi kayak ada koreo dikit gitu sih mas. Sambil mereka jalanin aktivitas mereka gitu. Lalu pindah ke scene 3 di Edu Wisata Agroforestry. Kita bisa melihat Loka Hero yang sedang membimbing wisatawan yang ada di sana. Tampak kita lihat di desa ini tuh jadi benar-benar hidup. Terlihat juga ada petugas PLN yang ikut dalam perjalanan itu. Ia tersenyum memperhatikan semuanya. Di sini ada VO Loka Hero-nya. Dulu desa kita sepi, sekarang jadi tempat orang datang untuk belajar. Kita jadi lebih bangga lagi tinggal di sini. Nah, masuk ke scene 4, tidak hanya di sana, kita juga bisa lihat seorang Loka Hero yang dibimbing oleh petugas PLN dalam menciptakan pakan ternak berbasis limbah buah naga. Ini ada VO-nya juga, gak cuma di kebun, tapi juga di kandang. Warga diajarin bikin pakan dari limbah buah naga. Awalnya ragu, tapi saat bisa beneran bisa ngasih pakan ternak,
kita senang banget. Nah, masuk ke scene 5, kita lihat ada Trenggulunan Mart. Kita juga bisa melihat para masyarakat yang dibimbing oleh petugas PLN menciptakan olahan sampah anorganik yang difungsikan menjadi sarana wisata agroforestry. Terlihat beberapa wisatawan sedang membeli sebuah produk, tampak wajah sangat senang dari masyarakat yang ada di sana. Ini view-nya. Ini juga penting banget nih, desa kita punya toko sendiri, karya warga yang dijual di sana, dari produk olahan sampai kerajinan dari sampah anorganik. Semua jadi bukti kalau kerja bareng itu bisa mengubah sampah jadi berkah. Terus yang satu lagi shot of air damper itu Lalu masuk ke sequence 5, ini kompilasi success story-nya. ini yang Kita lihat petani yang memetik buah dengan senyuman lebar. Ada narasinya juga, kebun kita udah subur lagi, jadi sumber rezeki yang hidup. Terus terlihat senyum ibu-ibu di rumah bambu sedang mengemas produk olahan buah naga. Ada video lagi, bahkan lebih jauh dari itu. Terus scene 3, kita lihat limbah buah naga yang dituangkan ke ember besar. Sapi-sapi makan lahap, peternak di sana tampak tersenyum. Nggak akan ada lagi kelaparan di peternakan di desa kita. Nah, scene 4, kita lihat Lokahiro tersenyum di antara para wisatawan yang sedang memetik buah naga. Di scene 5, Trenggulunan Mart tampak ramai, produk lokal tersusun rapi di raknya. Ini ada narasi, desa kita kecil tapi mimpinya besar dan akan terus besar. Di scene 6, terlihat masyarakat tertawa dan bersuka cita bersama para petugas sambil menyantap makanan hasil olahan buah naga. Ini ada VO-nya. Cerita ini jadi bukti kita pernah berhasil membawa cahaya itu kembali, harapan yang tumbuh dari kerja bersama untuk selamanya. Nah, simpel banget dan closing-nya. gak masuk itu. Kita sequence 6 closing, kita kembali ke situasi scene awal, ke situasi Lokahiro yang sedang mendongeng di depan anak-anak. Depan anak-anak yang duduk melingkar, terus dia senyum sambil berkata lembut. Ini ada quotes di sini kayak nguripi wana nu hake urup, dari tanah yang dulu gersang kini tumbuh harapan yang terus menyala. Terus nanti direspon lagi sama anak kecilnya, berarti kalau nanti cahaya mati lagi tenang aja, kan ada PLN gitu. Nah, setelah dialog itu ada dari kejauhan tampak petugas PLN berdiri memperhatikan, tersenyum, tenang melihat kebahagiaan itu. Jadi di balik anak-anak yang melingkar dan dongeng, di belakangnya kita lihat ada petugas PLN itu di endingnya. Nah, terus di keduanya ini adalah aerial view yang kita nunjukin geografis si desa Trenggulunan di sore hari. Itu Mas untuk storyline-nya. Mungkin boleh dibantu untuk didiskusikan lagi dan diberi saran-saran lagi. Thank you. Oke Mas Adit, terima kasih sebelumnya sudah menjelaskan terkait video yang nanti kan diambil ya. Oke, dari teman-teman dulu kayaknya dari Dimas nanti silakan, karena memang yang di sequence 1 kami sebenarnya kurang ini ya Mas, kurang masuk ya untuk apa namanya mati lampu itu. Takutnya nanti kami malah ini Mas Adit permasalahan. Ya mungkin apa namanya untuk yang apa namanya tahun sekarang itu yang di daerah Rembang itu kekurangan atau apa akses untuk mendapatkan listrik itu sulit, itu enggak ada isu. Sedangkan kami itu pengen menampilkan yang sekiranya terkait lingkungan aja gitu Mas. Jadi apa namanya diawali dengan dulu desa kita dulu ditutupi kegelapan, terus mati lampu, terus di endingnya ada kayak gimana tenang aja, ada PLN. Nah itu mungkin ada masukan dari teman-teman Dimas silakan dan Nando. Kalau dari saya sih kurang masuk sih Mas Adit. Nggih, ngapunten ya Mas Adit. Aman Mas Edi. Nggih. Aku dulu. Selamat sore rekan-rekan semua. Izin langsung membahas terkait poin-poin yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama mungkin saya akan menyoroti tentang cara PLN masuk ke dalam desa gitu. Kalau dari saya lebih baik jangan menggunakan mobil, karena memang untuk mengkondisikan mobil
PLN datang ke Trenggulunan agak sulit untuk teknisnya gitu, karena memang harus memiliki mungkin stiker-stiker PLN yang harus ditempel terlebih dahulu, jadi harus memerlukan effort yang lebih gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan transisi yang heroik selain harus menampilkan mobil PLN datang, ataukah tadi dari Mas Edi itu menanggapinya itu PLN datang dengan langkah percaya diri, atau mungkin cara datang seperti Superman yang jatuh dari langit atau seperti apa. Mungkin konotasi tersebut bisa dibawakan untuk sekiranya bisa terlihat heroik dan juga komedi gitu. Oke Mas. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk Trenggulunan Mars, sebenarnya kami tidak terlalu ingin untuk menonjolkan hal tersebut, karena memang fokus dari video ini adalah untuk menonjolkan dan memperlihatkan aspek inovasi sosial yang kami miliki, yakni adalah pupuk boba seperti itu. Jadi mungkin untuk Trenggulunan Mars tidak terlalu diekspos dan juga untuk diberikan exposure, karena saya tadi lihat ada 2 kali Trenggulunan Mars itu di bawah topiknya seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya itu lebih kepada paragraf yang terakhir, Mas, tolong di scroll. Nah itu kan berarti kalau nanti cahaya mati lagi, tenang saja, kan ada PLN. Nah ini sangat menurut saya sangat fatal sekali, karena seolah-olah masyarakat itu menggantungkan hidupnya kepada PLN gitu, karena memang untuk aktivitas yang kami laksanakan itulah memberdayakan masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketergantungan. Jadi untuk yang kalimat terakhir yang di bawah mohon diganti saja, karena konotasinya adalah masyarakat bergantung kepada PLN untuk melanjutkan kehidupannya gitu ketika ada masalah seperti itu. Mungkin nanti akan dilanjut dengan pembahasan substansial dari Mas Nando. Silahkan Mas Nando. Ya, terima kasih Mas Dimas. Mungkin menyambung dari saya untuk yang pertama, yang tadi paling awal itu Mas, yang disampaikan sama Mas Edi, kalau misalnya terkait dengan mati lampu itu mungkin agak terlalu ini ya Mas, agak terlalu, karena berkaitan dengan istilahnya proses bisnisnya PLN gitu ya, yang berkaitan dengan listrik, lampu dan lain-lain gitu. Nah mungkin boleh diganti dengan subjek lain yang berkaitan dengan pertanian, tidak masalah gitu sih Mas, entah apapun itulah, yang penting jangan listrik, lampu atau apa gitu. Nah, takutnya nanti jadi bias cerita gitu istilahnya gitu sih Mas. Kemudian kalau dari saya yang persekuen deh kayaknya. Persekuen aja bahasnya biar mereka. Satu-satu ya. Ini. Jadi bisa. Kemudian untuk yang sequence kedua Mas, yang nomor 1. Harganya kamu detailkan aja ini Itu Mas Adi silahkan. Kemudian untuk yang sequence kedua Mas, yang nomor 1, terlihat lahan buah naga yang lebat tapi buahnya menumpuk tak terjual, petani menatap lesu, lalu di sudut tumpukan buah naga dan lain-lainnya. Kemudian di situ kan ada ini ya Mas, tulisannya hasil panen buah naga kita jadi susah dijual dan lain-lain. Nah mungkin yang belum tergambar menurut kami itu sebenarnya adalah kebiasaannya itu sih Mas, kebiasaan membuang dan menimbunnya itu sih Mas. Gitu sih. Kalau di situ kan kalau saya dilihat itu kan kayak ditumpuk. Itu belum kalau menurut kami belum terlihat sih Mas kebiasaannya. Tapi mungkin nanti boleh dikasih cuplikan seperti menumpuknya, menimbunnya atau membuangnya gitu, nggak masalah gitu sih Mas. Jadi biar ambil ini aja dibuang, karena buah itu nggak laku terus membusuk terus dibuang ya, karena harganya begitu murah gitu ya boleh. Jadi kebiasaan itunya tergambar gitu ya. Kalau tumpuk kok itu berarti nggak ada kegiatan keberlanjutan. Sudah membuktikan diri lama nih Mas.
lebih ke situ berarti Mas ya, visualisasi bahwa buah naga ini tuh nggak tersalurkan dengan baik itu dibuang tadi Mas ya. Iya, dibuangnya itu karena harga murah sehingga petani itu nggak menjualnya sehingga membusuk harus dibuang. Makanya ada kami untuk memberikan solusi terkait itu. Terus lanjut. Kemudian lanjut Mas yang turun ke bawah. Ya, ini aman ya, peternakan beberapa ternak. Ya, itu tapi jangan terlalu lama, nggak apa-apa sih, soalnya memang bukan. Ini bukan Iya. yang mau kita tampilkan utama sebenarnya ya. Karena ini ternak itu sebenarnya dampak lainnya dari pengolahan buah naga yang dengan harga murah tadi sih Mas. Tapi kalau membawa karung pupuknya kosong itu sebetulnya nggak masalah gitu sih. Nanti yang peternak yang ternak kurus itu mungkin sini dikit aja gitu. Tapi kalau misalnya mau ditampilkan juga nggak masalah. Penting jangan terlalu fokus di peternakannya aja gitu. Kemudian yang nomor 3 itu kan VO-nya kan tulisannya warga pun sudah coba segala cara bikin pupuk sendiri, terus ngasih pakan dari sisa. Yang nomor 3 ini di balik desa, mungkin tempatnya jangan di balik desa kali ya. Diganti mungkin di rumah warga atau di sawah, di ladang, gimana, di kandang sapi. Kemudian untuk yang VO lokal hero yang mungkin di warga pun sudah mulai dari segala cara bikin pupuk sendiri, ngasih pakan dari sisa panen dan lain-lain, itu mungkin saja. Mengikuti apa saja? Ya, mungkin nanti sambil kita mikirin juga gitu ya Mas, referensinya gimana, karena memang yang VO-nya ini loh Mas, yang bikin segala cara bikin pupuk sendiri dan lain-lain. Karena kan memang sebetulnya teman-teman di sana belum memahami, belum mengetahui. Betul, jadi kita itu mencari signifikan change-nya itu dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu sih Mas. Jadi memang takutnya tuh sebenarnya ini sih, kalau misalnya bikin pupuk dan lain-lain, sebenarnya teman-teman memang di sana udah bisa gitu ya Mas. Cuma memang tidak diperuntukkan untuk pertanian atau tanamannya kayak buah-buahan gitu. Jadi rata-rata untuk padi karena mereka fokusnya ke sana. Tetapi yang kita harapkan adalah kita bisa memberikan signifikan change-nya dari yang tidak tahu, tidak mampu, jadi tahu gitu Mas, dengan adanya produk-produk pertanian dari pengelolaan limbah seperti itu. Terus yang nomor 4 ini mungkin di peternakan cara yang sama. aja nggak apa-apa kalau ya Mas, soalnya peternakan. Iya Mas, kan kita pertanian. Iya betul, karena sebetulnya pakan ternaknya itu tuh belum ke sapi gitu, nah, jadi malah itu dia peruntukannya itu untuk ayam gitu. Nah, nanti mungkin nomor 4 bisa ganti ayam aja. Ganti ayam gitu. Kalau misalnya nanti terlalu sulit ya dikat juga nggak apa-apa gitu. Galuknya itu peternak itu karena ayamnya stres, pakannya kurang bergizi mungkin ya. Sehingga tidak bertelur. Terus si petani menggaruk kepala, apa ya itu berikutnya, apakah solusi pakan itu? Nah, di sini dengan adanya pengolahan limbah kulit buah naga membuat si ayam itu tidak stres, akhirnya bertelur kembali, karena di sana Mas Adi banyak ayam petelur gitu. Oke Mas. Iya. Kemudian di nomor 5 ini menanam di lahan kering, bibitnya mati lagi tuh dari Mas Adit dan kawan-kawan tuh gambarannya nanamnya apa ya? Yang mau coba ini dulu. Sebenarnya kalau nanam itu bisa benih aja sih Mas, maksudnya belum tahu benih pohonnya apa sebenarnya. Cuman kalau nanti yang layunya
kita bisa nyari ini sih pohon yang udah layu gitu buat ambil visualnya aja gitu mas. Baik. Nah, mungkin ini ya Mas, menyatukan pemikiran kami dan pemikiran teman-teman kalian Mas. Jadi sebetulnya di sana itu yang layu gimana ya ngomongnya. Jadi di sana itu ada tanaman buah naga gitu ya Mas. Buah naga. Nah, permasalahan dari buah naga ini sendiri itu adalah hasilnya gitu kan Mas. Di sana itu subur Mas. Di sana itu subur gitu kan. Di sana subur buah naga, ada buah naga juga nggak terkelola, ditimbun gitu aja, dan itu menyebabkan adanya lahan non produktif karena unsur haranya tercemar dari kita bilangnya tercemar gitu Mas, terdampak dari buah naga itu gitu Mas, dan itu ada lahan kering gitu ya Mas, istilahnya lahan non produktif kita bilangnya. Nah, lahan non produktif ini kita treatment dengan produk pertanian kita, ditreatment dengan produk-produk pertanian yang itu tuh dilakukan dengan pengembangan hutan energi yang ditumpang sari dengan buah naga gitu Mas, tanaman buah naga. Jadi treatment lahan non kita ambilkan ini aja mungkin loh, potongan batang buah ya itu naga bisa Mas, sehingga memengaruhi unsur hara pada tanah. betul bisa gitu. Jadi soalnya kan tadi kayaknya di bawah itu juga ada menanam lahan diam dan lain kalau nggak salah ya Mas. Yang tadinya lahan diam jadi lahan ini. Jadi sebetulnya produk pertaniannya itu tuh digunakan untuk mendorong tanaman-tanaman yang sudah ada, sudah subur untuk produktivitasnya lebih lebih banyak, dan untuk treatment di lahan non produktif dengan hutan energi. Nah, itu balik lagi tuh. Tadi hutan energinya juga belum tercapture di selama sequence yang ada di storyboard ini sendiri gitu. Nah, kalau sequence ketiga dan ke bawah mungkin nanti di komen Mas Edi. Tapi ada satu lagi yang belum tercapture, yaitu rekayasa iklim dari budidaya buah naga yang ada di sini gitu. Nah, kebetulan kita sudah mendatangkan lampu growth lamp Panbana namanya. Panaba. Ya, Panaba, maaf. Growth lamp Panaba. Panaba itu di istilahnya kita sudah buatkan template-nya gitu. Nah, ditampilkan setelah kayaknya atau enggak di bagian square 3. Betul. Nah, itu nanti mau disesuaikan kembali lagi. Kan tadi kayaknya ada terenggulingan mark dihapus. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk untuk rekayasa iklim itu. Karena lumayan lumayan urgent juga kalau tidak tercapture gitu. Substitusi apa yang terenggulingan mark itu berarti masih nanti ya? Ya. Terenggulingan marknya itu dihapus saja Mas, nanti nggak usah dimasukkan. Oke, siap Mas Budi. Mas Edi. Nggak apa-apa Mas Budi aja. Karena memang Budi itu Budi dan Edi. Oke, yang square 3 Mas Adit. Nah, yang jalan berhamburan ini kayaknya jangan mobil PLN deh Mas. Mungkin kayak orang PLN datang dengan langkah dung gitu lah Mas Adit. Oke. Nah, kalau mobil kan nanti ini sarangannya terlalu ribet karena jalannya di sana juga sempit Mas. Oke, mending orang PLN jalan aja dengan tegap, mau kayak gitu kan. Iya. Atau aku boleh nambahin kan? Ya, boleh nambahin ya. Mungkin kalau yang tadi Mas Edi bilang jalannya cara percaya diri, bisa cara pengambilan gambarnya kayak orang PLN itu datang dari bawah, itu kan misalnya tebing dari bawah, terus nanti kelihatan orangnya dari dari kepalanya gitu. Atau bisa nggak mau. Mending jadi kelihatan aja dari atas. Oh ya, loncat aja ya. Ketinggian 1 meter dan gitu kan. Nah, itu lebih heroik ya. Disaksikan anak-anak di situ pada melongo. Wah, iya lebih. Kan lagi komedian. Ya, bisa. Oke, next. Dan nanti saat lompat spring gitu kan saya besok lompat. Iya, Mas Edi nggak bisa loncat. Gimana? Iya. Istilahnya bisa diedit lah ya. Nanti bisa diedit kok. Bisa Mas. Nah, kayak ada Bisa. apa namanya
asap-asap gitu loh Mas Adit. Kayaknya Pak superhero datang dari langit. Nah, di edit gitu lah pokoknya Mas Adit. Nah, terus disaksikan anak sekitar situ pada ngomong, apa itu? Kan. Nah, terus apa namanya di nomor 2 si orang merah ini menyamperi beberapa perkumpulan para petani mungkin ya yang kayak kelihatan keluh kesah gitu karena tanamannya itu enggak apa namanya buahnya enggak maksimal. Nah si orang merah itu memberi solusi dengan adanya pembuatan pupuk obat. Tapi orang PLN itu yang jatuh dari langit itu dengan menampakkan membawa kantong faba tulisannya. Wah, gitu, bagus. Gitu kan. Nah, terus menyampari di saung bambu itu dengan para petani yang beberapa membawa atau buah naga yang nggak laku ya nggak sih. Nah, terus si orang ini memberikan lahan apa namanya mengkolaborasikan faba ini dengan buah naga atau sampah organik menjadi pupuk booster faba. Pupuk booster faba ya benar. Iya, pupuk. Nah, gitu Mas Adit. Nah, jadi monggo jenengan nanti sambil ini ya Mas Adit, konsep komedianya seperti apa gitu nih. Oke Mas. Itu di nomor 2. Terus selanjutnya di sequence 4 apa ini? 1. Di sequence 4 nomor 1. Kita bisa melihat suasana mulai berubah, mengarahkan masyarakat banyak betul. Nah, itu masuk sini ya. Terus terlihat salah satu warga sempat bingung ya, ini masuk di atas sebenarnya. Terlihat seorang petani mencoba pupuk di lainnya, ia tersenyum sumringah masuk. Terus di pekarangan pangan bergizi kita melihat ibu asik sedang membuat produk olahan. Di pekarangan pangan lestari. Ini kayaknya nggak usah ya. Mungkin didempot saja Mas Budi. Mas Budi, biasa Budi dan Edi. Sadit. Oke Mas, siap. Ya Allah, Gusti kenapa sih? Karena Mas Budi sering WA aku Mas Sadit. Kalau di pikiranku jadinya. Tampak mereka di padu-padu terus berjalan. Di pekarangan pangan terus sini tempatnya didempot ya Mas, jangan membuat produk olahan, kayaknya nggak perlu ditampilkan ya. Di situ tampak ibu-ibu KWT yang sedang bercocok, terus orang PLN menawarkan pupuk itu mungkin masuk nggak? Sehingga tanaman pertanian itu subur gitu. Jadi yang membuat olahan diganti di demplot pertanian Mas. Oke Mas. Untuk VO-nya kayaknya udah masuk ya. Tapi bukan olahan sih Mas. Tapi bagaimana cara mengaplikasikan pupuk itu. Gitu kan teman-teman? Yang VO-nya nomor 2 kan diganti tuh, spotnya ngambilnya di demplot. Ada ibu-ibu KWT lagi bercocok tanam yang mengeluhkan namanya. Terus VO-nya mau diganti gimana? Ulang dari dua kali. VO-nya bisa dibantu teman-teman Mas Adit. Oke Mas, nanti kita sesuaikan lagi juga Mas. Ini kita sambil notes juga nih Mas di sini. Rel dicek juga, takut ada notes yang salah. Nah, produknya itu nanti langsung di akhir aja. Atau enggak dari pengolahan pertanian itu mau ambil spot produk. Iya, soalnya di sini langsung jeder kita gimana tuh? Sayur jeder jadi produk ini. Terus buah naga jadi jeder, kayak pergantian tapi secara cepat dan komedi. Nah ya, maksudnya kan berarti VO-nya tetap kan, karena dia dari apa namanya? Iya, mungkin ditambahi kali ya. Katanya selain olahan. Kalau mau menampilkan olahan tapi hanya sekilas. Jadi kayak gitu Mas. Misalnya si ibu-ibu ini genggam sayur,
ting terus di tangan berubah jadi produk olahan kayak gitu Mas Bud. Mas Bud Mas Adit. Oke. Terus si ibunya pegang buah naga terus ting jadi ekrong buah naga di tangannya, lebih cepat aja gitu. Nggak usah syuting pengolahan itu nggak usah. Atau Langsung cepet gitu ya Mas, berarti perubahan dari bahan. Jadi awalnya terus ada pemakaian pupuk itu sayurnya diangkat nih terus jadi kayak semurinya gitu. oh iya bisa. Iya kan? Itu aku mau sampein. Terus ada salah satu ibu lagi pegang buah naga atau enggak petik buah naga ceting terus dipegang ting jadi produk. Iya. Jadi oke. Jadi Mungkin tambahin kayak petugas PLN kayak gitu ada animasi lampu di atas kepala kayak ide cemerlang gitu. Sling, terus yang tadi nyambung sama Mas Edi gitu. oke. Maaf Mas Edit ya, terlalu banyak koreksi dari kami. Gak apa-apa Mas, malah lebih enak seperti ini, jadi lebih detail. Oke. Oke, uji nomor 3. Kita bisa melihat apakah virus sudah membimbing wisatawan yang ada. Ini dampak ya, masuk lah ya. Dampak aman sih. Aman menurutku karena untuk adanya pengembangan dari apa yang kita lakukan sehingga adanya menciptakan suatu eduwisata agroforestry ini boleh ditampilkan, tidak masalah. Terus nomor 4, tidak hanya itu, di sana juga bisa melihat Sankolero dengan bentukan menciptakan pakan ternak berbasis limbah buah naga. Yang tadi. Atau mau diserempetkan yang eduwisata ini ditaruh di bawah, mau kita angkat yang olahan ternak itu dulu di atas edu wisata Mas Adit, ditukar sama yang mana tadi Mas Edi? Kalau nggak gini aja Mas. kita kan mau menampilkan pemanfaatan pengolahan buah naga terlebih dahulu yang dampaknya nanti ke edu wisata. Atau gini aja. Jadi edu wisatanya itu jadi istilahnya ini nanti rentetannya itu menggambarkan bahwa itu tuh kayak kayak lagi tour gitu loh Mas, tour paket wisata. Jadi nanti keliling tuh udah nih jadi kayak tour gitu loh paket wisata gitu. Jadi nanti bersambung gitu lah antara mungkin nanti wisatanya, jadi kayak setelahnya wisata terus nanti minum terus nanti ke Bimba, terus nanti ke mana gitu. Jadi kayak Udah, tapi mana batas? jadi wisatanya itu tuh tercapture, pakan ternaknya juga tercapture, produknya juga tercapture. Jadi kayak istilahnya Satu untuk semua. Jadi kayak runtutan langsung gitu. Ya, satu untuk semua dari pengolahan limbah itu selain jadi pupuk, jadi pakan ternak, terus jadi apa-apa. Terus dampak dari pengolahan itu kami itu menciptakan bersama masyarakat menciptakan eduwisata itu. Oh berarti ini tuh ada kesinambungan ya Mas, urutan dari antar programnya itu? Iya, dari kegiatan itu. Jadi kegiatan pengolahan faba ini sama dicampur dengan buah naga maupun si buah naganya tersendiri, kulitnya itu menciptakan produk-produk untuk berdampak ke pertanian maupun di peternakan, gitu Mas Iqbal. Nah, dari kegiatan ini kami mengemas menjadi paket edu wisata agroforestry gitu. Nah, sebelum ending tadi untuk nomor 3 ini yang edu wisata mungkin ditampilkan sebelum ending kali ya. Sebelum ending. Gitu. Karena di situ sudah ceria semua. Wisata jadi berkunjung ke terumbu karang tanpa kita menjual langsung ke mendatangkan tengkulak atau manen sendiri, tapi pengunjung manen ke area perkebunan buah naga itu sendiri. Terus paket-paket pengunjung bisa memilih paket-paket edukasi yang lainnya seperti
apa namanya tadi, peternakan, terus pertanian, terus yang lainnya juga gitu sih Mas Adit Mas Iqbal. Oke Mas. Yang Tenggulun Amat dihapus saja ya Mas. Oke, siap Mas. Ini udah kita notes Mas, nanti kita take out. Ya hapus saja menurutku karena memang kami pengen menampilkan dari sisi pemanfaatan lingkungannya itu tadi. Rekayasa iklimnya ditampilkan sebelum tetap ekowisata sih Bu. Jadi rentetan kegiatan itu. Berarti kondisinya apa namanya? Kondisinya Enggak. Lampunya itu Mas. Lampunya itu. Kan harus dipasang dulu. Kalau dipasangkan iya. kan ke sana, Iya, sama kalau pasang. urutannya mau ditampilkan di mana, bagian mana. Dan dia kalau misalnya Mas mau nunjukin bagaimana cara kerja si lampu itu kan dia kan berarti kan kondisinya apa namanya, kondisi Before after. enggak, bukan kondisi cuacanya itu kan berarti harus paling enggak kan petang malam Iya, kan malam. maghrib lah kan ya. Ya biar Mas, ya kan kita terbiasa kalau syuting pulang malam terus. Tapi itu akan mencolok banget ya Mas, moodnya kayak apa namanya, kayak mungkin yang tadi atas pagi siang gitu terus tiba-tiba Kontras apa enggak? ya, Terlalu kontras ya. Gitu sih. Ya, ini sih Mas, maksudnya urutan ini ya Mas ya, apa logika waktunya gitu ya Mas. Iya, yang kita bingung Mas, karena kerjanya lampu rekayasa iklim itu malam Mas. Jadi kita tuh merubah malam jadi siang Mas, lampu itu supaya si buah naga ini itu tetap berbuah tanpa mengenal musim. Mana ya Mas? Kita bingungnya di situ. Kalau menurutku masih aman sih Mas, soalnya kan ini tuh ceritanya masih dalam konteksnya dongeng gitu ya Mas. Jadi kalau nanti ada malamnya satu scene gitu sebenarnya nggak jadi problem juga sih Mas. Ah gitu. Oke, mungkin dari kegiatan ini tadi terus menjelang malam, terus di tempat dulu menyalakan lampu cepet, kan tapi otomatis ya? Enggak kan? Dinyalakan kan? Dinyalakan ya? Dinyalakan, terus ini terus esok pagi apa namanya, ada edu wisata itu tadi, kayaknya masuk deh, sebagai sebelum ending yang terakhir ceria gitu kan. Sebelum wisata itu ya Mas berarti ya? Ya, sebelum ending ada edu wisata itu tadi. Nah, sebelum edu wisata ada pemanfaatan rekayasa iklim. Karena dari pagi, malam, terus besoknya ting wisata gitu. Jadi taruh di kota itu. Ya. Mas tadi bisa nangkep maksud kami. Ini udah di notis juga Mas. Mungkin kalau sebagai gambaran Mas bisa di search aja di YouTube terkait lampunya seperti apa, itu ada gambaran di kata kunci Panaba Banyuwangi. Silahkan dilihat aja, mungkin seperti itu kurang lebih. Nah, tapi skalanya lebih kecil ya Mas Edi, karena baru dipasang seperti itu. Oke Mas. Lampunya itu berarti kayak lampu bohlam gitu sih Mas ya? Ya, lampu bola Mas, cuman dia ya kayak lampu kafe yang kuning itu. Iya. Oranye itu. Nah. Tumbler yang manjang gitu ya Mas gitu. Iya, betul. Oke Mas. Bagus kok Ustaz. Juga Mas. Iya. Secara visualnya juga bisa bagus gitu maksudnya. Oke, itu terus di scan 5 ini Terlihat aman sih menurutku ya, karena ini positif semua dari dampak kegiatannya. Bulan Maret itu tadi diganti. Oke Mas. Kalau di Tenggulan Mat ini tampilkan beberapa detik aja nggak masalah sih, orang beli di itu kan dampak juga dari pengolahan buah. Buah naga itu kan buahnya berbuah dengan buah lebat dengan adanya si boba tadi. Gitu. Sekilas nggak masalah. Ya, jadi cuma Orang beli gitu. ya sekali aja. Kan pasti di area ini ya Mas,
apa Iya. artnya itu nanti. Di minimarket. Ya. Nah, kamu pengennya bisa di shootnya dulu. Model begini. Model apa? Oke. Belum ada. Bisa aman mas. Oh iya, seperti itu. Aman masuk. Masalahnya di sana nggak ada yang seperti itu. Apa siapa tahu itu mungkin referensi aja, jadi pengen ada yang kayak gitu. Iya, kita cari lahan, sewa lahan Pak Munari ya. Iya, di awal itu ya. Nanti kita cari angle terbaiknya aja mas, biar dapat visual yang bagus. Oke. Sapi-sapi diganti ayam ya mas. Oke, siap mas Edi. Sebentar yang 5. Kata berbeda. Terlihat 5 buah naga dituangkan ke tempat pakan ayam ya. Karena di situ ayam peternak telur mas. Oke, masuk. Yang enam gimana mas? Sangat tertawa. Supaya kita bisa Ganti rekayasa iklim yang Panaba itu nggak sih? kan udah di atas. Iya boleh. Panaba kan? Ya mungkin nanti yang 6 diganti dengan cerita sukses Panaba aja sih mas. Lampu Panaba yang kita implementasikan di kebun. Nomor 6 nih mas. Yang nomor 6 ini mas. Iya. 6. Ya. Tapi situasinya itu udah siangnya atau masih harus malam mas yang lampu Panaba itu? Malamnya lebih sukses. Oke mas. Jadi malamnya Kayaknya cukup itu atau petani Redaden nggak itu ya? lebat gitu aja. Kayak lampu lagi redundant nggak menurutku? Ayo, apa? Redundant mesti mengulang. betul. Jadi malamnya jadi 2 Ulang lagi. Ya berarti Salah kok. yang ini aja mas. Petani mau memetik buah naga, tapi ada nggak yang lebat? Ada. Iya yang lebat gitu sih mas. Udah. Oke mas. Diganti dengan petani. Istilahnya dampak ketika ada Panaba gitu lah ya. Tapi dengan situasi tahu nggak? Mana mas? Metiknya itu siang atau Ya. Jadi menampakkan keceriaan para petani itu. Petaninya apa buahnya lebat. Oke. Jangan dicari. Enggak. Barangkali kita tempel. Iya emang. Sebenarnya ada buah mas Adi di sana itu, cuman belum gitu lebat. 1, 2, 3 ya belum. Kalau satu pohon tuh biasanya 10 sampai 15 buah. Nah ini baru 1 sampai 5 lah. Belum gitu lebat. Oke. Iya. Untung pas buah ya. Iya sih mas. Closingnya yang anak kecil tadi di daerah aja mas. Ya mas, itu nanti kita lagi mas. Oke. Agak ini ya dari miss point gitu mas yang di situ ya. Aman. Yang ini boleh nggak mas? Aku kalau misalnya bilang aja. Mungkin nanti kami akan kasih beberapa video untuk menggambarkan lokasi desa Terbunan gitu mas. Oke, boleh Yang banget. kemarin kita sudah sempat bikin video di Sampai Ke Mas Budi Jabri. jadi Jabri sama mas di sini bisa tahu demografi dan kemudian geografi yang ada di desa Tampilkan Terbunan. aja sih nggak apa-apa. Tampilkan. Oh tampilkan siap. Tapi Mas itu jadi Jabri sama senam tuh. Gak apa. Aku sudah download juga kok. Aku udah download juga. Nah, nanti boleh ditampilkan terus boleh dikirim lagi juga mas. Itu buat gambar kita nanti. Oke.